Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amelia Fauzia, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Ibu Ade, eh, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Senior yang sudah lama, Pak Kamarusdiana yang sekarang menjadi Wakil Dekan. Tapi beliau masih bertanggung jawab akan KKN internasional ini. Sehingga kemudian nanti diestafetkan kepada Ibu Ade. Eh, para narasumber yang kita muliakan, kepada Bapak Dr. Badrus Soleh, Addikbud KBRI Riyadh, Arab Saudi, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Arab, Pak. Ada Selamat siang Pak Deden. Halo baik, semua. ada Pak Hasanul Hasibuan, Ketua PPME Belanda, juga Pak Harun dari Belanda sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi waktu Belanda, selamat siang waktu Indonesia. Ada Ibu Frini Napasti, Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, sudah hadir. Selamat siang Ibu, Malaysia sama-sama siang. Dan Bapak Ustadz Ahmad Ghazali MSc, Ketua PCNU Jepang, yang Alhamdulillah sudah berkenan hadir juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah ini tahun kedua setelah pandemi kita melaksanakan KKN internasional. Yang tahun lalu kita Alhamdulillah sukses melaksanakan atas ridho Allah dan izinnya. Kita melaksanakan KKN internasional di Arab Saudi dengan bantuan di Jepang juga melaksanakan KKN internasional dan di Korea Selatan, juga di Mesir. Nah, tahun ini ditambah dengan di tentu dengan bantuan dan namanya eh, kerjasama yang luar biasa dari pihak PPME Belanda, insya Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita rencanakan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LP2M, Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia. Kepada Prof. Amel, mohon berkenan untuk memberikan sambutannya. Um, Baik, terima kasih um, Pak Deden, Bu Eva, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa join di sini untuk dalam rangka acara sosialisasi KKN internasional yang dilaksanakan oleh PPM, Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta. Yang saya hormati ini perwakilan dari berbagai wilayah di luar negeri ya. Eh, Pak Dr. Badrus Saleh, Atikbud Saudi, kemudian saya salam kenal buat yang lainnya, saya belum kenal dari Malaysia, Jepang, dan Belanda. Dan yang saya hormati juga ada Pak Kama dan Bu Ade, eh, Ketua PPM yang sekarang dan yang senior ya. Pak Kama, terima kasih untuk tetap selalu mendampingi kami di PPM, di LP2M untuk pelaksanaan kegiatan KKN internasional. Em, saya kira saya singkat saja bahwa kami di LP2M sangat excited ya, sangat senang. Saya kira more than happy, lebih dari senang. Saya kira sangat apresiasi dengan kegiatan ini. KKN internasional itu satu achievement yang eh,
cukup tinggi yang dilakukan oleh UIN Jakarta yang menandakan bahwa kita sudah pada apa ya memiliki reputasi di tingkat global. Saya kira itu penting sekali yang melalui program ini bukan saja mahasiswa bisa belajar untuk merambah dunia, saya kira, terutama di 4 negara yang kami ada kerjasama, tapi melalui ini juga UIN Jakarta kelihatan kiprahnya di dunia internasional, reputasinya yang sudah ada. Jadi saya kira UIN Jakarta sangat support dengan program KKN internasional ini karena apa ya, ini menjadi batu loncatan yang luar biasa untuk reputasi UIN di tingkat global. Dan buat saya kira yang mahasiswa yang hadir di sini dan berkesempatan, saya kira ini peluang yang sangat apa ya, peluang yang sangat berharga untuk teman-teman mahasiswa memanfaatkan peluang ini bahwa apa kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, manfaatkan kemampuan itu daripada jalan-jalan ke tempat yang biasa, saya kira. Nah, jalan-jalannya itu dalam format KKN yang lebih terstruktur dan dibimbing, dan di sana juga apa adik-adik mahasiswa akan apa ya dibimbing oleh mereka-mereka yang memang sudah punya kapasitas di situ, sudah punya otoritas di negara masing-masing, dan itu jadi bukan saja lebih nyaman, tapi juga saya kira dibanding KKN yang nasional ini menjadi triple, ya, bukan hanya double tapi triple manfaatnya untuk pengembangan diri. Karena dunia sekarang ini dunia yang global. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan keglobalan ini, tidak bisa turut berperan, bermain, maka kita akan ketinggalan. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berusaha untuk bisa join mengikuti program KKN, karena di 4 negara ini kita sudah punya apa ya, sudah bekerja sama dengan KBRI dan tim yang luar biasa di sana. Dan kami di sini insya Allah mudah-mudahan ya Pak Kama dan Bu Ade, eh, kita ada pembimbing, kita upayakan ada DPL-nya, dosen pembimbing, dan ada seperti semacam subsidi. Walaupun sementara ini belum ada dananya ke sana, kita upayakan sebaik mungkin untuk mendukung ini. Tandanya bahwa itu apresiasi kami, apresiasi terhadap terutama Pak Adikbud dan tim KBRI, ya, tim yang akan menerima KKN kita di Arab Saudi, Malaysia, Jepang, dan Belanda. Saya kira singkat itu saja. Semoga acara sosialisasi ini nanti benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk belajar kira-kira di sana seperti apa, kegiatannya apa, berapa modal yang perlu dibawa. Walaupun sebenarnya mungkin bagi sebagian mahasiswa cukup tinggi, tapi dibandingkan dengan manfaat, dengan dampaknya nanti ke depan, saya kira itu tidak mahal dan bisa dicari gitu ya, bisa dicari, bisa kita cari. Ada yang mahasiswa yang cukup kreatif melakukan fundraising dan seterusnya. Saya ucapkan lagi selamat ke Bu Ade, Pak Kama, dan teman-teman PPM yang bisa melakukan sosialisasi ini dengan baik, dan mudah-mudahan pada waktunya ada beberapa mahasiswa, nanti ada mahasiswa yang cukup excited ya, interest untuk daftar. Dan saya dengar yang dari Korea tuh udah ada 20 ya Bu Ade ya, luar biasa. Jadi semoga kedepannya nanti lancar dan semakin hari ini akan semakin kuat.
tidak saja nanti teman-teman mahasiswa memiliki pengalaman yang berharga di masyarakat di luar negeri, tapi juga bisa attach ke universitas juga di masing-masing negara, dan itu membawa dampak baik juga bagi komunitas UIN. Sekian saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amelia Fauzia, Ketua LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PPM Senior, Pak Dr. calon profesor, ini sebentar lagi SK-nya keluar ini, Profesor Dr. Kamarudin. Silakan Pak Kama, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kiai Ghazali dari Jepang. Ada Pak Hasanul Hasibuan, alhamdulillah bisa hadir. Ada guru kami Pak Kiai Badrus Saleh Atikut Saudi Arabia. Kemudian dari PPME juga Pak Harun alhamdulillah bisa hadir. Bu Frini ya, Bu Frini, dan tentu saja kawan-kawan dari SI Kinabalu ya, Kinabalu bisa hadir juga alhamdulillah. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M Prof. Amelia Fauzia dan kawan sejawat saya meneruskan program-program KKN kampus baru kita, yaitu Bu Aderina Farida alhamdulillah. Para mahasiswa yang insya Allah tahun ini akan memulai KKN bulan Juli dan Agustus, yang insya Allah sudah siap untuk KKN di 2023 ini. Saya senang gitu mendapatkan Ketua LP2M dan penerus saya di PPM ya, Bu Aderina ini, yang apresiat terhadap KKN internasional, karena bagaimanapun ini adalah amanah daripada visi dan misi UIN Jakarta, yaitu bagian daripada kampus yang sifatnya global, university gitu, dan inilah salah satu kunci pembuka KKN internasional yang memang diikuti oleh para mahasiswa pemula ya di semester 6 ini, biar mereka lebih tahu jendela dunia yang lebih luas lagi dibandingkan dengan, mohon maaf ya, KKN yang sudah biasa kita lakukan di Bogor maupun di Tangerang gitu. Harapan saya mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa ini bisa ambil bagian dari program ini, karena pasti akan mendapatkan kesan terindah seperti yang dikatakan oleh Bu Prof. Amelia tadi itu. Bahkan alhamdulillah 2 orang itu sudah kembali ke, 1 orang kembali ke Jepang karena diminta jadi imam di sana. Bahkan sambil mereka KKN, mereka juga melakukan penelitian di Jepang dan Korea begitu, sehingga ada tingkat keberlanjutannya termasuk nanti di Malaysia. Ini salah satu bukti bahwa memang perlu mahasiswa kita itu pergi ke luar negeri, bergaul dengan masyarakat luar gitu, sehingga mendapat wawasan yang lebih bagus lagi. Itu mungkin sambutan dari saya, dan insya Allah ini kami persilakan untuk salam perkenalan kepada Kapus PPM yang meneruskan saya di PPM UIN Jakarta, Bu Aderina. Silakan Bu Aderina untuk memperkenalkan diri kepada Pak narsum kita pada siang hari ini, termasuk pada para mahasiswa. Terima kasih Pak Kama. Dipersilakan kepada yang terhormat Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi kuliah kerja nyata atau KKN Mandiri Internasional persiapan untuk tahun 2023. Pertama, salam kenal. Saya di sini diamanahkan untuk melanjutkan kerja-kerja dari Pak Kapus Senior, sekarang menjadi Wadek di Fakultas Syariah. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Mohon bantuan, support
dan juga benar-benar ya semoga bisa sukses apa yang sudah direncanakan di periode sebelumnya mudah-mudahan. Lalu di sini yang saya hormati yang sudah hadir, terutama ini dari Arab Saudi, Malaysia, Jepang, dan Belanda ya Pak. Ini ya 4 sudah hadir semua ya Pak Deden ya. Iya, Pak Atikbud KBRI, Kiai Badrus Soleh, alhamdulillah sempat bertemu pada pengabdian masyarakat lalu. Salam takzim Pak Kiai. Lalu juga Ibu Rini Napasti di sini dari Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Malaysia. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Lalu dari PPME Belanda Bapak Hasanul Hasibuan, lalu Ustadz Ahmad Ghazali, Ketua PCI NU Jepang. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Lalu juga di sini terima kasih Ibu Ketua LP2M yang sangat support hadir dan juga memberikan tadi arahan ya yang membuat kita lebih bersemangat insya Allah. Semoga semua tim PPM ini Pak Deden ya Bu Eva yang senantiasa setia nih selalu mengawal KKN internasional ini ya, semoga semakin sukses. Saya juga memang meminta khusus ini Pak Atikbud, Pak Badrus, dan juga yang lain agar Pak Kamat tetap masih mengawal kami masih membina, mengarahkan. Jadi mohon tetap Pak Kamat tahun pertama ini kalau saya bilang Pak tetap Bapak mengawal program-program ya demi kesuksesan karena ini kerja besar, ini bukan kerja nasional, bukan kerja lokal di UIN saja, tetapi ini kaitannya adalah hubungan internasional. Oleh karena itu langkah apapun ya kita harus siapkan semaksimal mungkin. Dan saya berharap berdoa selalu semoga ke depan seluruh program-program KKN, seluruh program-program PPM maksudnya khususnya adalah KKN internasional ini semakin bagus ya. Jadi evaluasi yang lalu ada kekurangan-kekurangan kita sama-sama perbaiki saat ini dan ke depan mudah-mudahan ya KKN internasional ini semakin banyak peminat untuk mahasiswa juga ya silahkan ikut mendaftar bentuk kelompok sebisa mungkin kita akan support gitu ya tadi seperti yang Ibu Ketua LP2M bilang insya Allah kita upayakan ada support gitu ya untuk mahasiswa walaupun ini bukan sifatnya janji ya bukan sifatnya janji tetapi mudah-mudahan ada pembenahan di sistem monitoring dosen ya ada anggaran untuk dosen yang monitoring nanti ke daerah KKN internasional dan juga selain monitoring juga dari bantuan untuk peserta KKN-nya itu yang kami harapkan dari pimpinan baru saat ini dan tentu ini semua kita harapkan kerjasama semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas support semuanya dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami memang sangat membutuhkan masukan-masukan untuk perbaikan ke depan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade Rina Farida, Ketua PPM yang baru. Terima kasih juga Pak Kama yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami akan mengundang dari beberapa negara dan insya Allah Zoom ini kita akan unggah di YouTube sehingga mahasiswa yang tidak bisa hadir hari ini karena mengikuti perkuliahan bisa menontonnya di kanal YouTube. Selanjutnya narasumber akan menampilkan bagaimana proses KKN di negara tujuan, terutama yang sudah pernah melaksanakan, misalnya di KBRI, apa saja yang sudah ada, bagaimana persiapannya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan KKN, serta pengabdian masyarakat bagi dosen maupun mahasiswa. Kepada yang mulia, Pak Atikbud KBRI Riyadh Arab Saudi, Pak Kiai Badrus Soleh PhD, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Suaranya masih keluar. ya, mohon maaf. Ada pembangunan di sekitar tempat kami tinggal, dan sambil nanti mendengarkan dari paparan sebentar dari saya, mungkin akan lebih banyak nanti tanya jawab. Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua LP2M Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia, yang kami hormati Ketua BPM Senior Bapak Profesor Dr. Kamardiana, dan sekaligus wakil dekannya, dekan di Fakultas Syariah. Jadi honornya merangkap ya Pak Kama ya berarti. Yang kami hormati Ketua BPM baru Ibu Dr. Ade Rina Farida. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Korea Selatan dan juga dari Jepang, serta para wakil dekan kemahasiswaan dan juga para mahasiswa yang merencanakan KKN internasional. Izin saya share PPT. Nggak tolong nanti di Pak Deden. Siap. Masih disable participant screen Masih sharing. disable. Siap. Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke junjungan kita Muhammad SAW. Kami dapat kontak dari Pak Kama terkait dengan rencana ini, dan kami senang sekali atas rencana KKN internasional dan hasil KKN internasional yang telah dilakukan oleh BPM di tahun 2022. Kami yakin di tahun ini atas kepemimpinan Bu Ade akan bisa melanjutkan misi internasionalisasi mahasiswa, baik KKN internasional maupun program lain seperti magang atau praktek mengajar di seluruh dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Amelia Fauzia tadi, bahwa penting sekali bagi UIN dan juga bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran dan juga pengalaman untuk KKN maupun magang serta PBL di seluruh dunia, sehingga memperkuat apa yang didapatkan ilmunya di UIN Jakarta. Izin Pak Deden, masih disable participant screen sharing? Sudah jadikan co-host. Oke. Ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Pertama tentang Saudi saat ini, bagaimana peluang KKN internasional serta PBL di Arab Saudi, dan juga apa kira-kira manfaat dan peluang yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dan juga secara kelembagaan oleh UIN Jakarta. Bahwa Arab Saudi merupakan satu di antara 3 anggota G20, 20 negara ekonomi terbesar dunia. Saudi Arabia, Indonesia, dan Turki adalah 3 negara muslim yang masuk dalamnya.
Tentu saja kita tahu bahwa Saudi merupakan tempat lahirnya Islam dan juga pusat ibadah Muslim dunia, karena ada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Kami ingin menyampaikan juga bahwa Arab Saudi sejak tahun 2016 ketika visi 2030 dijadikan bagian dari kebijakan negara, Arab Saudi mendeklarasikan sebagai negara pendukung Islam moderat. Karena itu ini menjadi menarik bagi kita, terutama mahasiswa UIN Jakarta yang memiliki visi yang sama. Nah, Arab Saudi merupakan negara negara maju dalam konteks ekonomi, di mana penduduknya sangat cukup kecil, 36 juta. Mayoritas diantaranya adalah saja bakal saja man. Ya, sekitar Saja 50-60% Ya tuh, udah di ya. Arab Saudi. sok antri aja. Jadi 60% di Arab Saudi adalah warga negara yang produktif. Sebagai negara ekonomi maju, kita bisa melihat dari GDP per kapita, penghasilan per kapita Arab Saudi. Setiap orangnya Arab Saudi memiliki penghasilan setiap tahun 23.000 US dollar dibandingkan kita Indonesia 4.300 US dollar. Dari aspek pendidikan, Arab Saudi sangat dominan di kawasan negara Arab. 5 di antara kampus-kampus top dunia di kawasan Arab berasal dari Arab Saudi. Sebagaimana juga visi 2030, kampus-kampus dorong untuk masuk ranking 100 ranking dunia, dan ini di antara hasilnya adalah King Abdullah University, ada satu di antara kampus di Arab Saudi yang masuk ranking 1 di bidang sains dan teknologi. Dari New Nature Index di 2022, Arab Saudi masuk ranking pertama. King Abdullah University masuk ranking pertama di Saudi, dan juga satu di antara top 7 university di kawasan Arab Saudi. Ada 50 kampus di Arab Saudi, dibandingkan kita Indonesia punya 12.000 kampus, sementara budget pendidikan Arab Saudi 750 triliun rupiah, budget Indonesia 550 triliun rupiah. Bisa dilihat bagaimana dukungan finansial bagi pendidikan Arab Saudi sangat tinggi, dan karena itu kesempatan bagi mahasiswa adalah selain KKN, tentu saja ini peluang bagi mahasiswa untuk menyiapkan diri jika punya keinginan untuk melanjutkan mencari beasiswa ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi. Nah, pendidikan Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh negara Barat karena pimpinan kampus dan juga akademi di Arab Saudi mayoritas adalah alumni Barat, khususnya Amerika, dan itu mempengaruhi secara akademik. Pengaruhnya juga pada kepemimpinan perempuan, di mana di tahun 2016 ketika visi 30 dicanangkan, ada dorongan lebih kuat untuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan juga memimpin di banyak lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk di kementerian, di duta besar, rektor, dekan, dan lain-lain. Dan karena itu ini sangat berpengaruh pada perubahan sosial politik dan juga ekonomi di Arab Saudi. Ini saya sampaikan bagi mahasiswa dan juga bagi dosen bahwa dengan masuknya kampus-kampus di Arab Saudi sebagai kampus yang ranking 100 sampai 200 besar dunia, kesempatan beasiswa bagi warga negara Indonesia setiap tahun ada 500 beasiswa S1, S2, S3 khusus bagi Indonesia. Ini belum banyak diakses oleh mahasiswa UIN Jakarta. Dan karena itu KKN dan juga program-program lain bagi PPM, saya kira perlu kolaborasi lebih kuat dengan wakil dekan kemahasiswaan agar mahasiswa lebih menyiapkan diri untuk mendapatkan kesempatan studi lanjut, tidak hanya di Arab Saudi tapi juga bisa di Jepang, bisa di Korea maupun negara-negara lain. Dalam konteks pendidikan tinggi di Arab Saudi, ranking kampus di Arab Saudi masuk
kontribusi utamanya adalah pada aspek kolaborasi internasional, publikasi internasional, citasi inovasi kurikulum, integrasi akademik dan industri, serta kolaborasi internasional. Dan ini belum banyak diakses bagi UIN Jakarta, termasuk dosen pendamping KKN. Kami dorong agar lebih dekat ke kampus di Arab Saudi, tidak hanya mendampingi KKN, tapi juga bisa masuk ke kampus-kampus di Arab Saudi. Ada sudah cukup banyak kampus di Indonesia yang kolaborasi dengan kampus-kampus di Arab Saudi, baik di bidang pendidikan pengajaran, penelitian maupun publikasi internasional, dan itu peluang besar bagi UIN Jakarta tentu saja. Nah, KKN internasional nanti kita akan lebih banyak tempatkan di 3 sekolah. Kita memiliki 3 sekolah Indonesia luar negeri di Arab Saudi, terdiri dari tingkat jenjang TK, SD, SMP, SMA. Di Sekolah Indonesia Riyadh ada 300 siswa, Sekolah Indonesia Jeddah 1.200 siswa, dan Sekolah Indonesia Mekah 370 siswa. Sekolah Indonesia Riyadh memiliki kelas jarak jauh, dan mereka siswanya dari 8 negara. Warga negara Indonesia yang ada di Qatar, di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, di Bahrain, Kuwait, Afrika Selatan, dan banyak negara lain. Nah, SCLN Arab Saudi merupakan sekolah perlindungan dan pelayanan pendidikan pelajar Indonesia, warga negara Indonesia, pekerja migran yang ada di Arab Saudi. Kita memiliki 1.800 siswa dari TK, SD, SMP, SMA. Mereka adalah mayoritas putra-putri pekerja migran Indonesia, di mana jumlah pekerja migran Indonesia di antara yang terbesar di dunia. Kita memiliki pekerja migran kurang lebih 800.000. Secara resmi sekitar 350.000, yang lain adalah tidak resmi. Sekolah Indonesia luar negeri, khususnya Sekolah Indonesia luar negeri di Arab Saudi, memiliki fungsi untuk menjaga nasionalisme dan promosi kebudayaan Indonesia. Karena itu, fungsi mahasiswa untuk KKN ini juga turut menjaga nasionalisme serta promosi kebudayaan Indonesia. Nah, bagi siswa Indonesia yang belajar di SCLN Arab Saudi, mereka juga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Arab Saudi. Karena itu, banyak di antara mereka memiliki visi melanjutkan kuliah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, termasuk di Turki, di Kanada, dan banyak negara lain. Kemampuan bahasa internasional mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di Arab Saudi memiliki kemampuan rata-rata di atas rata-rata sekolah negeri di Indonesia. Ini adalah sekolah negeri, sekolah dengan berbahasa Indonesia, dan dibiayai penuh oleh pemerintah Indonesia melalui Kemdikbudristek. Baru saja kemarin keluar ranking akreditasi dari Sekolah Indonesia Riyadh. Alhamdulillah kembali mendapatkan akreditasi A, baik SD, SMP, SMA, kemudian Sekolah Indonesia Mekah mendapatkan ranking A untuk level SMA, dan SD SMP di tahun 2021 rankingnya B. Sekolah Indonesia Jeddah akreditasinya juga A, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Dari sini bisa dilihat bahwa mahasiswa yang KKN di Arab Saudi perlu menyiapkan diri lebih baik agar bisa berinteraksi baik di kelas maupun di luar kelas. Ini di antara promosi kebudayaan, di mana siswa Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah, mereka banyak melakukan promosi kebudayaan melalui event-event baik dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Nah, bagi mahasiswa yang akan KKN di Arab Saudi, mereka selain KKN, mereka juga akan bisa berinteraksi ya dengan warga negara Indonesia lain, baik melalui program-program di sekolah maupun di KBRI atau KJRI. Misalnya di event-event seperti Riyadh Season, Jeddah Season adalah 2 event nasional yang dilakukan oleh Arab Saudi di musim dingin, di mana para siswa dan juga mahasiswa yang akan KKN, mereka akan tampil dalam banyak
kegiatan, termasuk tampil dalam tari-tarian dan juga dalam misalnya batik, membatik dan lain-lain. Itu merupakan skill yang penting bagi mahasiswa dari UIN Jakarta agar selain skill mengaji dan skill keagamaan, skill-skill kebudayaan Indonesia mungkin perlu disiapkan dengan lebih baik lagi. Termasuk di tahun 2022 ada mahasiswa dari UIN Jakarta memiliki kemampuan bela diri, dan itu juga bisa diajarkan pada siswa yang ada di Arab Saudi. Nah, manfaatnya apa bagi mahasiswa dan juga bagi kampus? Tentu saja ini merupakan event penting untuk internasionalisasi mahasiswa. Jadi mahasiswa memiliki pengalaman go internasional, go global. Pasti juga menaikkan ranking UIN Jakarta, dan tentu saja mahasiswa akan turut merasakan bagaimana melakukan pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Promosi kebudayaan dan memperkuat jaringan internasional. Hal yang penting yang kami pesankan bagi mahasiswa adalah mahasiswa akan bisa hadir langsung berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia di Arab Saudi maupun berinteraksi dengan dunia akademik Arab Saudi, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk studi lanjut beasiswa ke Arab Saudi, baik di jenjang S2 maupun S3 maupun program profesi lainnya, termasuk profesi bahasa Arab. Mahasiswa juga akan turut berjasa untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Arab Saudi. Nah, ini praktek di tahun 2022, selain 3 mahasiswa dari Fakultas Dirasah Islamiyah dan juga Usuluddin, sebenarnya ada 4 mahasiswa PGMI yang di tahun 2021 juga melakukan PPL secara daring di Sekolah Indonesia Jeddah, dan itu merupakan pengalaman penting bagi mahasiswa UIN Jakarta, dan harapan kami di tahun 2023 ini ada mahasiswa dari UIN Jakarta yang datang ke Arab Saudi untuk melakukan KKN maupun PPL. Di tahun 2022 sudah ada beberapa kampus di mana mahasiswanya melakukan PPL khususnya, ya. 7 mahasiswa dari UNJ dan mahasiswa dari UM serta UIN Mataram. Mahasiswa UNJ datang, kalau mahasiswa UM dan UIN Mataram melakukan praktek mengajar secara daring. Tapi tahun ini kita fokuskan semua luring, semua datang ke Arab Saudi. Dan insya Allah di tahun 2023 ini sudah ada beberapa kampus yang tertarik. Di antaranya adalah UPI, UMSU Muhammadiyah Sumatera Utara, dan UM, Universitas Negeri Malang, UIN Malang, dan tentu saja UIN Jakarta. Di bulan April kemarin ada 4 mahasiswa dari UNJ sudah datang ke Sekolah Indonesia Riyadh, dan kami tunggu dari mahasiswa dari UIN Jakarta untuk datang ke Riyadh maupun Mekah atau ke Jeddah. Tentu saja kita perlu lihat kembali, terutama dorongan kami adalah mahasiswa untuk praktek mengajar adalah mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah, ya, FTK, karena mereka akan mengajar di kelas-kelas. Tapi bagi KKN tentu saja mahasiswa tidak hanya di kelas, akan banyak juga melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, ini gambaran kita memiliki pelajar mahasiswa kurang lebih 3.000 orang saat ini, ya. 3.000 orang tersebar di banyak kampus, dan paling banyak adalah di Jamiah Islam Madinah. Dari 3.000 mahasiswa, 1.500 belajar di Jamiah Islam Madinah. Kita memiliki 80 dosen dan peneliti Indonesia, dan umumnya mereka bekerja atau mengajar di bidang sains dan teknologi, ekonomi, sosial budaya, ekonomi dan ilmu sosial. Sementara di bidang studi Islam belum ada. Tadi yang saya sampaikan, pekerja migran, kita juga di warga Indonesia di Arab Saudi juga mengelola beberapa kegiatan, termasuk ormas dan juga majelis taklim, termasuk pendidikan Al-Quran. Nah, salah satu ciri khas sekolah Indonesia luar negeri di Arab Saudi adalah mereka juga mengembangkan tahfidz dan tahsin. Itu yang penting
dalam konteks UIN Jakarta di mana mereka juga akan terlibat di dalamnya. Ini gambaran mahasiswa Indonesia yang di mana mereka memiliki organisasi namanya Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Di sini juga ada pimpinan cabang istimewa Nahdlatul Ulama dan ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di mana mahasiswa terlibat di dalamnya. Nah, untuk visa untuk ke Arab Saudi di tahun 2022 prosesnya adalah disebut visanya visa ziarah. Jika ada mahasiswa yang sudah terjaring, maka nanti mohon kampus UIN Jakarta melalui Pak Rektor mengirim surat ke Bapak Dubes untuk calling visa. Setelah calling visa dapat, maka itu proses dokumen dilakukan di KBSA atau melalui agen visa. Nah, tahun ini mulai awal tahun 2023 calling visa agak sulit ya. Kami dorong mahasiswa menggunakan visa umroh kalau ke Arab Saudi. Visa umroh juga terjangkau dan itu lebih mudah karena visa umroh di Arab Saudi waktunya 3 bulan. Jadi itu memenuhi syarat untuk mahasiswa untuk tinggal di Arab Saudi selama 3 bulan. Nah, estimasi biaya berapa? Kami sebut 40 juta ya kurang lebih. Ini biaya sebenarnya hampir sama dengan biaya umroh ketika datang ke Arab Saudi. Ini mahasiswa di dalamnya sudah biaya pesawat dari Jakarta ke Arab Saudi dan juga biaya akomodasi konsumsi selama di Arab Saudi. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa dana atau budget atas pendidikan dan budget sekolah sangat terbatas. Karena itu kami tidak ada dana untuk mendukung kehadiran mahasiswa dan juga dosen untuk mengajar maupun praktek KKN maupun praktek mengajar di sekolah-sekolah negeri. Kami justru mendorong agar membantu. Ya, ini adalah memang pelajar putra-putri pekerja migran Indonesia dan butuh sekali bantuan. Selain biaya ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tahun 2022 praktek mengajar atau KKN di Arab Saudi, mereka juga punya kesempatan untuk umroh, ya, untuk umroh dan itu pasti mengadakan upacara. Kalau di Jawa namanya sembahyang berputar. Jadi kalau sudah ya mungkin ada dosen yang mengajar Pak Deden ya. Oke, jadi ini saya kira nilai plus ya dibandingkan KKN di tempat lain ada kesempatan umroh ya, dan umroh itu tidak dibatasi, artinya selama sebulan 2 bulan tinggal di Arab Saudi mahasiswa akan bisa umroh tak terbatas ya, sejauh kemampuan dan fisik maupun kemampuan kesempatan. Biaya umroh dari Riyadh ke Mekah kurang lebih 300 rial atau 1.200.000. Itu termasuk biaya transportasi dan penginapan selama di Mekah, di luar biaya makan ya. Kalau KKN-nya nanti di Jeddah atau di Mekah tentu saja akan lebih dekat ya. Tapi kami dorong agar KKN-nya tersebar di 3 sekolah dan ini bisa menjadi kesempatan dan pengalaman baik karena di Riyadh meskipun agak jauh dari Mekah, pengalaman berinteraksi dengan KBRI dan kegiatan KBRI itu suatu yang luar biasa yang akan didapatkan. Ini tadi rancangan estimasi biayanya. Kalau akomodasi atau apartemen per bulan di Arab Saudi biayanya kurang lebih 4 juta ya, dan itu bisa di-share dengan mahasiswa lain sehingga lebih mudah. Biaya makan juga saya sebut ini kalau beli ya kurang lebih 4 sampai 6 juta, tapi jika mahasiswa ini penting juga Pak Deden ya Bu Ade, mahasiswa mau nanti diajarkan skill masak ya agar mereka mandiri masak. Artinya dengan senang untuk memasak untuk diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri, itu penting sekali.
Saya kira itu visa di Jakarta kurang lebih harganya 3 juta dan transport lokal di Riyadh kurang lebih 3 juta. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan, ini akomodasi nanti bisa di-share. Nah, bagi mahasiswa selain memiliki kemampuan bahasa internasional, jadi bahasa Inggris maupun bahasa Arab, ya, minimal bahasa-bahasa sehari-hari, dasar-dasar bahasa Inggris dan bahasa Arab, penting sekali agar komunikasi dengan keamanan, dengan masyarakat serta pemerintah Arab Saudi selama di sini akan lebih mudah. Selain itu, soft skill lain seperti mengaji, menari, dan skill-skill lainnya penting sekali. Skill inovasi pembelajaran, inovasi kegiatan itu juga sangat penting. Selain kita sebut laptop memadai, ini nanti ada ketika di kelas, ya, praktek mengajar di kelas. Nah, bagi mahasiswa selain aspek tersebut di atas, tentu saja memahami politik dan keamanan Arab Saudi penting sekali, termasuk keagamaan di sini karena sedikit berbeda dengan Indonesia. Mazhab mayoritas Indonesia adalah Syafi'i dan di sini adalah Hambali. Umumnya, kita sebut saja umumnya, Arab Saudi sangat terbuka saat ini, dan itu saya kira tidak mengkhawatirkan. Baik laki-laki maupun perempuan akan dapat proteksi yang maksimal dalam konteks keamanan di Arab Saudi. Ini nanti permohonan calling visanya mohon dikirim ke Bapak Duta Besar dengan email ini, serta sisi ke atas pendidikan. Calling visa kurang lebih memakan waktu sampai 1-2 bulan, tetapi kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa di mulai awal tahun 2023, calling visa dinas termasuk visa kunjungan, termasuk KKN dan PPL agak susah. Bahkan beberapa bulan lalu Ibu Sekjen datang ke Arab Saudi, kita dorong memakai visa umroh. Karena calling visanya tidak diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, yang kemudian penting sekali lagi bagi calon mahasiswa yang akan datang ke Arab Saudi, lebih kita rekomendasikan menggunakan visa umroh sehingga akan lebih mudah prosesnya. Visa umroh akan dapat akses selama tinggal cuma 3 bulan di Arab Saudi tanpa bayar lagi, ya, per bulannya. Kalau visa biasa bayar 100 rial per bulan perpanjangannya. Nah, waktu ideal untuk KKN kita harapkan setelah musim haji, ya, setelah libur musim haji, kurang lebih Agustus sampai Desember 2023 adalah waktu ideal untuk KKN internasional atau PPL. Nah, kesimpulan dan rekomendasi bahwa KKN internasional terbuka di Arab Saudi, kami senang hati untuk menerima mahasiswa dan juga dosen yang akan mendampingi mahasiswa. Nah, saat ini karena masih ada waktu cukup, Mei, Juni, Juli, katakanlah Agustus, 3 bulan, 4 bulan, mahasiswa mungkin didorong untuk pembiayaan mandiri, ya, baik melalui wirausaha atau melalui keluarga dan kelembagaan. Juga penting KKN atau PPL ini penting untuk upgrade, ya, memperkuat kemampuan diri mahasiswa dan kelembagaan sangat penting, khususnya program studi akan dapat nilai plus untuk akreditasi nanti dan khususnya untuk UIN Jakarta. Pengalaman mahasiswa di dunia Arab, khususnya Arab Saudi sebagai middle power di kawasan Arab akan sangat penting. Jadi tidak hanya secara teori, mereka akan secara praktek akan interaksi dengan dunia Arab di sini. Bagi mahasiswa yang KKN, tentu saja mereka akan lebih percaya diri untuk merencanakan studi lanjut ke Arab Saudi atau beasiswa ke Timur Tengah lainnya. Dan itu penting sekali dan termasuk kajian-kajian penelitian jika mahasiswa melakukan penelitian tentang Timur Tengah, kehadiran mereka di sini akan turut memperkuat, ya, aspek penelitian mereka dan juga tentu saja bimbingan dosen dalam tema-tema Timur Tengah maupun pendidikan di dunia Muslim. Langkah selanjutnya yang kami harapkan baik melalui PPM maupun melalui wadah kemahasiswaan agar mempromosikan lebih banyak ke mahasiswa
dan ke keluarga. Ya. Seringkali kami sampaikan bahwa pengalaman kami di tahun 2022, banyak orang tua memberi izin kepada mahasiswa karena KKN atau PPL di Arab Saudi akan menjadi bagian dari penguatan spiritual. Ya. Ada semacam penguatan spiritual dan ini value ini akan sangat penting. Saya kira izin dari orang tua dan juga dukungan finansial dari orang tua akan tinggi mereka untuk melakukan KKN atau PPL di Arab Saudi. Nah, waktu promosi atau persiapan ini perlu cukup waktu bersurat maupun sosialisasi. Kami ingin menyampaikan lagi bahwa PPM sudah menjadi bagian penting dari langkah yang luar biasa. Selamat untuk Pak Kama dan Pak Deden yang tahun 2022 mempromosikan membawa UIN Jakarta tingkat global, dan kami menjadi bagian penting sebagai dosen UIN Jakarta, sangat bangga dengan langkah ini, dan saya yakin Ibu Adelina akan melanjutkan langkah ini dengan jauh lebih kuat lagi bersama Ibu Amelia dan Bapak Ibu semua wakil dekan baru yang menjabat di tahun 2023 ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan kami tadi lupa menyampaikan selamat Hari Raya mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Arab Saudi bangga dan senang dengan kegiatan ini, dan kami tunggu kehadiran mahasiswa dan dosen UIN Jakarta di Arab Saudi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Badrus, Adikbud KBRI Riyadh Arab Saudi. Kita akan beralih ke Belanda. Ketua Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa di Belanda, kepada Pak Hasanul Hasibuan, kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia, Bapak Profesor Kama, yang sudah beberapa kali berinteraksi dengan kami, mungkin sudah 6-7 kali. Dengan Ibu Amelia baru 3 minggu yang lalu ya Bu ya. Siap Ustaz. Ibu Ade yang baru menjabat sebagai Ketua LPPM, ya begitu. Pak Deden yang sudah beberapa kali juga, serta seluruh tim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kami hormati. Juga Bapak Adikbud KBRI Riyadh, Pak Badrus. Salam kenal Pak. Saya pernah di Riyadh selama 7 tahun, 2006 sampai dengan 2013. Kebetulan background saya di bidang telekomunikasi. Saya bekerja di Saudi Atisalat, STC, Saudi Telekomunikasi. Masih pada zaman Pak Duta Besar Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian juga yang kami hormati perwakilan dari masing-masing negara. Saya dengar tadi dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dari Korea, Jepang, dan yang lainnya. Serta yang kami banggakan adik-adik mahasiswa dari seluruh jurusan, baik jurusan agama ataupun non-agama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Hasanul Hasibuan, saat ini mendapat amanah menjadi Ketua PPME Alih Kelas Amsterdam. Bersama saya ada Bapak Wakil Ketua Pak Harun Parjo dan Mas Halim Perdana. Mas Halim membantu saya di bidang Business Operation Strategi. Saya tidak menyiapkan presentasi, tapi Bapak Ibu semua serta adik-adik bisa melihat website kami, yaitu
www.ppme-amsterdam.nl. Saya akan tuliskan di kolom chat sehingga bisa langsung dilihat semua informasi mengenai organisasi kami. Perlu sedikit saya jelaskan, PPME singkatan dari Persatuan Pemuda Muslim Eropa. Didirikan tahun 1971, jadi sudah berumur sekitar 52 tahun oleh para mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang saat itu berada di Den Haag. Salah satunya adalah Presiden keempat Indonesia, almarhum Bapak Abdurrahman Wahid, atau dikenal dengan Gus Dur. Seiring dengan berjalannya waktu, organisasi bertumbuh, ya, mendirikan beberapa cabang kota, awalnya di Den Haag, kemudian yang di Amsterdam didirikan tahun 1975. Jadi organisasi ini adalah organisasi sosial budaya yang berlandaskan Islam, ya, makanya disebut namanya Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa, juga berkembang ke negara-negara tangga di Eropa seperti di Belgia dan di Jerman. Tapi sampai saat ini yang bertahan dari tahun 1971 sampai dengan sekarang itu hanya 5 cabang dan semuanya berada di Belanda. Jadi ada di beberapa kota, Den Haag sebagai pendiri, kemudian Amsterdam, ada di Breda, Rotterdam, dan 1 kota di Heemskerk. Saat ini ada 5 cabang. Anggotanya sendiri, untuk Amsterdam sendiri, itu ada sekitar 250 kepala keluarga. Apabila dikumpulkan dengan keluarga, bisa sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 anggota. Ya. Jadi di dalam website kami berikan semua informasi mengenai kegiatan kami, departemen apa saja yang kami punya. Tapi dari semua departemen ada 2 departemen utama sebagai pilar, yaitu departemen dakwah sebagai salah satu pilar dan juga departemen pendidikan. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik melihat website masih dalam bahasa Belanda dan beberapa juga sudah kami update ke dalam bahasa Indonesia. Tadi panjang lebar dari Pak Adikbud sudah memberikan manfaat, tujuan utama KKN. Ya. Sedikit tambahan dari kami, PPME Amsterdam juga membuka diri. Sudah beberapa kali melakukan Zoom meeting dengan tim UIN Jakarta, terutama pada saat Pak Kama masih menjabat dan sampai saat ini masih juga mengawal. Ini salah satu tujuan dari UIN juga, ya, membuka KKN untuk benua Eropa. Perlu kami sampaikan juga bahwa PPME sudah pernah menerima mahasiswa KKN, yaitu sebelum pandemi 2018-2019 dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami sudah menjalin beberapa komunikasi dengan beberapa kampus di Indonesia seiring dengan adanya program Kampus Merdeka dari Mendikbud. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Karena lagi-lagi semua informasi, ya, bisa didapatkan di dalam website ppme-amsterdam.nl. Adapun nanti apabila ada pertanyaan, kami bisa langsung jawab, ataupun bisa juga melalui sosial media kami, ya. Kami mempunyai hotline number berupa WhatsApp, juga ada Instagram, ada Facebook, ada website, dan semuanya juga bisa ditanyakan di dalam semua sosial media IT tersebut.
detail mengenai masalah KKN ataupun kegiatan yang mahasiswa bisa lakukan, seperti yang sudah pernah kami informasikan kepada Pak Kama dan tim, ya, kami tidak menutup kemungkinan tidak hanya mahasiswa yang berlatar belakang jurusan agama, tapi juga mahasiswa yang berlatar belakang non-agama. Karena kami juga mempunyai beberapa departemen yang saat ini juga membutuhkan tenaga, ya, yang mungkin bisa diperoleh dari mahasiswa, seperti misalnya social media IT, pembuatan website, aplikasi, kemudian juga sosial budaya, ya, karena kami akan melaksanakan summer festival, ya, terutama di bulan summer, Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian di situ kita bisa merancang program-program summer festival, ya. Lalu tambahan sedikit buat mahasiswa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Adikbud, datang ke Eropa, terutama ke Belanda, juga bisa membuka informasi untuk studi lanjut. Karena seperti diketahui, ada beberapa kampus yang mempunyai jurusan teologi ataupun non-agama, sangat banyak sekali. Seperti diketahui, Ibu Amelia sendiri adalah lulusan Belanda, kalau tidak salah, S2-nya di Leiden University. Kemudian Pak Din, yang sekarang menjadi wakil rektor, pernah menjadi Adikbud di KBRI Belanda, juga lulusan Belanda. Saya rasa itu sedikit dari saya. Tidak lupa, masih dalam suasana Lebaran, saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Demikian, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanul dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Belanda. Baik, selanjutnya kita beranjak ke Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ibu Frini, kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Frini untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak Deden, yang saya hormati Ibu Kepala LPPM UIN Jakarta, Ibu Ketua PPM beserta dengan seluruh pengurus. Di sini juga ada Bapak Atikbud KBRI Riyadh, Pak Badrus, dari PPME AIA, beserta seluruh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Frini, saya Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Saya ditemani juga dengan beberapa guru yang memang mengelola kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KKN maupun PPL di daerah Semenanjung, Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan juga sebelumnya bahwa KKN mungkin ini baru untuk UIN Jakarta, tetapi untuk beberapa universitas yang ada di Indonesia sudah banyak yang dilakukan mulai tahun kemarin semenjak KL membuka penerbangan dari luar untuk masuk. Ini sudah ada beberapa universitas yang menyelenggarakannya. Mohon maaf kalau terdengar suara guntur dan kilat di luar, Bapak Ibu. Di KL lagi mau hujan, ini biasanya guntur kilat agak nyaring gitu. Mohon maaf, saya bisa share screen ya Bapak? Bisa dijadikan co-host? Ada sedikit yang mungkin bisa memberikan gambaran nanti KKN itu di mana. Sudah bisa langsung Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk KKN ini nanti akan kami fokuskan di pendidikan non formal ya Bapak Ibu. Sebagai informasi awal, untuk pendidikan non formal ini di luar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi ini adalah bentuk pendidikan, dia seperti PKBM,
yang diselenggarakan, tapi untuk di Malaysia sendiri dia belum resmi berdiri, gitu, belum diakui oleh Kerajaan Malaysia. Nah, kami menyebutnya sebagai sanggar bimbingan, itu di daerah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kemudian ada ICC, ini untuk daerah di sekitar Johor, begitu. Ini Indonesia Community Center. Kemudian PPWNI ini pendidikan untuk anak warga negara Indonesia yang ada di daerah Klang. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa itu akan lebih banyak ber-KKN-nya di SB-SB ini. Nah, sebagai pengetahuan awal, latar belakangnya kenapa kok SB ini didirikan. SB itu tadi sanggar bimbingan ya Bapak Ibu. Ini adalah keinginan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur yang memberikan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Dari UNESCO sendiri ini kan memang ada ketentuan bahwa pendidikan itu untuk semua atau education for all. Kemudian Presiden Jokowi sendiri memang meminta kepada PM Malaysia secara khusus untuk bisa mengizinkan CLC di Semenanjung. Community Learning Center kalau di daerah Sabah itu sudah diakui oleh Kerajaan Malaysia, tapi kalau untuk di daerah Semenanjung ini belum. Sehingga pendekatan-pendekatan dilakukan supaya sanggar bimbingan kami ini bisa berkembang dengan baik dan diakui oleh Kerajaan Malaysia begitu. Nah, saat ini di tahun ini pun saat pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Malaysia yang baru itu juga kembali meminta untuk bisa diizinkan gitu supaya CLC yang di daerah Semenanjung ini bisa berjalan gitu. Kemudian ada undang-undang juga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia karena memang anak-anak yang belajar di sanggar bimbingan maupun yang ada di ICC dan PPWNI tadi itu semua adalah anak-anak pekerja migran Indonesia yang memang paling besar jumlahnya itu ada di negara ini gitu, di Kerajaan Malaysia. Itu sehingga perlu undang-undang ini untuk menjadi payung lah bagi penyelenggaraan SB tadi. Kemudian ini juga keinginan agar anak-anak PMI yang sebenarnya kehadirannya itu kita bisa katakan adalah ilegal, mereka sebenarnya bukan anak-anak yang bisa hidup di Kerajaan Malaysia begitu, tetapi mereka juga harus dikembangkan potensinya sehingga nanti ke depannya bisa memperbaiki keadaan keluarganya. Kemudian kondisi existing terkait dengan pendidikan non formal ini kami memerlukan dukungan semua pihak untuk berkelanjutan kegiatan pembelajarannya. Jadi di sini Bapak Ibu kami sangat membutuhkan memang mahasiswa-mahasiswa untuk bisa membantu mengajar begitu di SB-SB, ICC maupun PPWNI gitu. Karena SB ini itu pengajarnya adalah pengajar-pengajar yang tidak berlatar belakang pendidikan. Mereka adalah volunteer-volunteer yang memang sekedar berkeinginan untuk memberikan pembelajaran. Nah, kami dari pihak Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini adalah perpanjangan dari Atikbud KBRI Kuala Lumpur secara teknis untuk memantau bagaimana pendidikan itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Sehingga anak-anak yang ada di SB tadi itu juga berhak mendapatkan rapor pendidikan, saat selesai ujian mereka juga bisa mendapatkan ijazah, meskipun ijazahnya merupakan ijazah kesetaraan, gitu Bapak Ibu. Nah saat ini SB atau sanggar bimbingan tadi itu jumlahnya ada 35 untuk jenjang SD, Bapak Ibu. Salah satunya adalah kelas siang di SIKL. Jadi kami dari SIKL itu juga memberikan kesempatan buat anak-anak yang ada di sekitar wilayah Kuala Lumpur yang ingin belajar untuk pendidikan non formal. Jadi ada kelas siang. Nanti mahasiswa akan kami sebar begitu di 35 sanggar bimbingan ini ditambah 2 ini untuk jenjang SMP-nya. Nah, yang SMP ini hanya ada nanti di daerah Klang dan di Anadoh begitu. Jumlah siswanya mencapai 1.187. Sekali lagi ini Bapak Ibu di luar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, karena Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini menyelenggarakan pendidikannya adalah pendidikan formal.
begitu. Nanti mahasiswa juga bisa mungkin KKN-nya di SIKL, tapi fokus kami ke depannya adalah lebih memprioritaskan untuk kegiatan KKN itu di sanggar bimbingan. Nah, untuk di SIKL nanti itu lebih ke PPL, ya, praktik pengajaran lapangan. Jadi memang lebih banyak di anak-anak pendidikan. Gitu. Ini adalah sebaran SB yang ada di Semenanjung, Malaysia. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini. Tadi gambaran singkatnya terkait dengan jumlahnya saja, begitu. Dan ini juga berkembang terus, artinya ada potensi-potensi pengembangan SB yang mungkin prediksi kami juga bisa akan sama seperti di daerah Sabah dan Sarawak. Kalau di sana itu sudah 400-an, di Semenanjung bisa akan lebih dari itu begitu. Tetapi karena memang belum berkembang, ini baru mulai berkembang itu mulai 2019 Bapak Ibu. Jadi dalam kurun waktu yang demikian itu sudah berkembang sampai 35 tadi. Nah, ini adalah tantangan pengelolaan SB Bapak Ibu. Dan ini juga akan menjadi pengetahuan mungkin bagi mahasiswa jika nantinya datang ke sini untuk KKN begitu, jadi harus memahami tentang bagaimana tantangan pengelolaan SB. Nah, pengelolaan SB ini itu dikelola ada dua, yang pertama itu oleh organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Kuala Lumpur dan sekitarnya, tapi ada juga yang memang secara pribadi ingin mengembangkan gitu. Dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama itu juga ikut begitu mengelola SB ini. Tetapi yang menjadi tantangan yang pertama adalah mempertahankan keberlanjutan sanggar bimbingan ini Bapak Ibu. Karena memang yang pertama sumber pengajarnya itu terbatas dan bukan dari kalangan pendidikan. Mereka hanya mau mengajarkan saja. Satu-satunya yang bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kurikulum itu adalah dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tetapi dari kami jumlah pengajar kami terbatas jika harus menghandle semua sanggar bimbingan ini. Sehingga pengajar-pengajar yang direkrut oleh pengelola itu adalah pengajar-pengajar yang memang sekedar bisa mengajar saja. Begitu. Tetapi kami tidak berdiam diri Bapak Ibu, kami dari SIKL ini memberikan pembimbingan kepada guru-guru dan terus melakukan supervisi supaya pembelajaran itu bisa berlanjut sesuai dengan kualitas yang diinginkan gitu. Jadi standar kurikulumnya tetap tercapai gitu. Tapi karena kondisinya seperti itu, pasti keberlanjutan sanggar bimbingan ini dipertanyakan lah gitu. Dan salah satu yang sangat membantu kami adalah kegiatan KKN seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau KKN ini bisa berlanjut continue, misalnya dalam 1 bulan ada 1 rombongan, nanti bulan berikutnya ada rombongan yang baru, begitu. Maka pengajar-pengajar yang ada di sanggar bimbingan ini bisa dipertahankan keberadaan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kualitas pengajar dan konten belajar sanggar bimbingan. Nah ini yang menjadi tanggung jawab dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tapi sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa pengelolaan pendidikan non-formal ini adalah tanggung jawab dari Atikbud KBRI Kuala Lumpur. Nah, SIKL ini hanya unit teknis yang melaksanakan di lapangannya, begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan jangkauan perluasan akses pelayanan pendidikan non-formal. Kami dari SIKL ini punya tim yang memang mencari sumber-sumber atau potensi-potensi daerah-daerah yang bisa kita kembangkan sebagai sanggar bimbingan. Gitu kan, kalau hanya fokus di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, di samping gedung kami terbatas, akses untuk bisa ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini juga sulit begitu, karena anak-anak PMI ini tersebarnya di seluruh Semenanjung. Nah, ini ada beberapa kerjasama yang sudah kami laksanakan. Yang pertama adalah PTMA, ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah ya Bapak Ibu. Dan ini yang saat ini sudah sampai batch yang ke-6. Mereka mengirim mahasiswanya untuk KKN. Dan itu sangat membantu karena hampir setiap bulan dia selalu berganti
mahasiswa KKN yang datang, karena memang kan ini adalah perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia, jadi jumlahnya memang cukup banyak. Kemudian ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian kalau NGO ini ada Changemaker Indonesia, ada Indonesian Millennial of Change, ya. Dan kami juga Atikbud KBRI Kuala Lumpur itu juga bekerja sama dengan salah satu NGO yang ada di Malaysia yang namanya adalah El Sadai, Bapak Ibu. Nah, El Sadai ini adalah sebuah NGO yang mendirikan learning center yang isinya itu anak-anak refugee, termasuk anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless gitu. Dan paling banyak siswanya itu adalah anak-anak Indonesia dari anak-anak pekerja migran, dan itu yang akhirnya SIKL membuka kelas di sana untuk memberikan kurikulum Indonesia, begitu kerjasama dengan NGO tersebut. Tapi di sekolah yang dibuat itu sebenarnya mereka menggunakan kurikulum internasional. Kita kurikulum Indonesia hanya menambahkan supaya mereka bisa dapat ijazah kesetaraan gitu. Jadi guru-guru yang datang ke sana itu adalah guru-guru dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kolaborasinya seperti apa? Nih yang pertama adalah KKN ya, seperti yang diinginkan oleh UIN Jakarta. Kemudian dari beberapa universitas itu juga ada pengabdian masyarakat. Nah, untuk pengabdian masyarakat ini biasanya kami selain di SB juga bisa dilakukan di SIKL gitu, melakukan joint riset bersama begitu. Ada juga pelatihan-pelatihan kepada pengelola sanggar, memberikan layanan kesehatan juga. Jadi banyak hal yang dilakukan, bisa kolaborasi. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi juga dosennya saja. Kemudian secara khusus juga festival-festival seperti terakhir adalah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi mereka mengadakan festival permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak sanggar bimbingan. Ini yang dilaksanakannya itu di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Dan ini adalah kegiatan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Dubes dari Kerajaan Malaysia, Dubes kita gitu, perwakilan Indonesia itu menginginkan ini sebenarnya yang paling penting, karena dalam kegiatan-kegiatan sosial ini biasanya ada pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan kepada tidak hanya siswa tapi juga orang tua. Jadi keinginan dari Bapak Duta Besar Malaysia yang ada di Kuala Lumpur ini adalah pekerja migran Indonesia khususnya yang ilegal begitu, mereka itu bisa dipulangkan dan mereka punya keterampilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Dan keterampilan hidup tersebut yang paling sederhana nih membuat tempe begitu ya Bapak Ibu, membuat kue begitu, itu diajarkan kepada orang tua sehingga nanti mereka pulang ke Indonesia itu ada bekal keterampilannya. Jadi kolaborasinya bermacam-macam kalau di Kuala Lumpur ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil survei. Nah, dari hampir 2 tahun ya berjalan KKN di Kuala Lumpur begitu, Atikbud melakukan survei untuk mengetahui respon-respon bagaimana KKN itu terlaksana gitu. Dan ternyata ini adalah hasilnya. Yang pertama, pengelola SB itu terbantu dengan adanya program KKN internasional. Dan kami juga berharap tidak hanya dari PTMA tapi dari universitas lain gitu. Kemudian pengelola SB itu responnya positif karena anak-anak ini akan ditempatkan atau mahasiswa ini akan ditempatkan di sanggar bimbingan itu. Tinggalnya di tempat tersebut, kemudian mengajarnya di situ, tapi tidak hanya mengajar, kami selalu mengingatkan bahwa anak-anak ini penting sekali untuk diberikan keterampilan. Itu yang paling penting, tidak hanya pembelajaran gitu. Kemudian mahasiswa KKN itu antusias, itu respon positif, cuma memang waktunya yang sangat terbatas. Kemudian mahasiswa KKN ini menganggap bahwa program ini dapat menambah wawasan dan keahlian mereka dalam meningkatkan kompetensi diri. Nah, kami berharap nanti mahasiswa UIN Jakarta juga akan mendapatkan hal yang sama seperti hasil survei ini. Dan hasil survei tersebut juga ada beberapa saran ya Pak Ibu.
Yang pertama, dari peserta itu ingin jangka waktu KKN itu ditambah. Nah, ini juga mungkin sebagai informasi untuk UIN Jakarta bahwa karena izin tinggal cukup sulit didapatkan atau visa berbeda dengan Riyadh tadi ya, ada polling visa untuk ibadah begitu, itu lebih mudah. Tapi kalau untuk di Kuala Lumpur ini sulit, sehingga yang biasanya terjadi adalah mereka datang menggunakan paspor dengan tujuan wisata saja, sehingga hanya bisa berjangka waktu sekitar 28 sampai 30 hari. Dan sudah itu harus pulang. Meskipun ada dari Universitas Pakuwon itu dia mengambil 3 bulan, tapi pulang balik begitu Bapak Ibu. Jadi 1 bulan di sini, pulang dulu, nanti kembali lagi, dan itu bisa kalau seperti itu. Jadi tidak perlu visa. Kemudian KBRI terus melanjutkan program KKN ini. Nah, ini memang keinginan kami Bapak Ibu untuk keberlanjutan SB tadi. Kemudian peserta ini bisa merata di seluruh SB yang ada. KKN juga pesertanya ditambah. Ini mungkin karena mereka senang gitu bisa ber-KKN di Kuala Lumpur. Sementara untuk pengelola SB ini juga menjadi satu kelemahan karena memang transportasi mahasiswa ini mandiri, semua ditanggung oleh mahasiswanya. Jadi mau tidak mau menjadi tanggung jawab gitu. Kemudian waktu KKN ini jedanya terlalu lama begitu. Kemudian keinginan difasilitasi. Jadi ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apa yang menjadi tantangan kalau nanti mahasiswa KKN di sini? Karena kami itu menempatkannya di sanggar bimbingan, dan yang ber-KKN itu bukan hanya mahasiswa dari jurusan kependidikan, tapi juga ada non-kependidikan, dan ini akan menjadi sebuah tantangan, di mana mereka harus bisa mengajar multi-level. Artinya di SB itu, anak-anak itu belajar tidak seperti di sekolah formal, satu kelas, satu ruangan gitu, tidak. Tetapi di dalam satu ruang itu bisa ada 2-3 kelas. Misalnya satu ruang di dalamnya ada 20 siswa, dan 20 siswanya itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi mengajar itu harus multi level, dan itu akan menjadi tantangan bagi mahasiswa kalau memang nantinya mengajar di SB. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda. Meskipun Malaysia dengan Indonesia ini adalah kita sebut serumpun gitu, tapi tetap ada hal-hal yang berbeda di antara kedua negara, dan ini penting sekali. Dari segi bahasa saja ada bahasa yang sama tapi artinya berbeda gitu, dan ini harus dimengerti sehingga nantinya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bagaimana bisa menyesuaikan diri? Kalau di Indonesia kita biasa ketemu langsung salim, kalau orang di sini tidak seperti itu gitu. Kemudian yang terpenting adalah pembiayaan selama di Malaysia. Nah, biayanya ini mandiri begitu, harus ditanggung oleh peserta sendiri. Kami dari SKL atau Atikbud KBRI Kuala Lumpur tidak memiliki pembiayaan yang akan bisa membantu. Kami hanya bisa memfasilitasi, tidak dalam hal pembiayaan. Tetapi kalau diestimasikan ya Bapak Ibu, untuk tiket datang pasti tahulah secara umum dari Jakarta ke sini itu lumayan murah, sehingga banyak yang datang ke sini. Itu kisaran antara 500 sampai 1.000 ringgit lah begitu untuk pulang balik PP. Kurs di sini sekitar 3.300 sampai 3.500 rupiah untuk 1 ringgitnya. Jadi bisa dihitung. Kemudian kalau penginapan bagaimana gitu? Kalau penginapan kami akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada pengelola SB, dan biasanya pengelola SB itu menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa KKN. Ada yang free, ada juga yang berbayar, tapi umumnya adalah free. Nah, berbeda kalau KKN atau PPL-nya itu di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Ini berbeda karena kami tidak memiliki tempat untuk menginap, sehingga memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau di SIKL sendiri biasanya kami tempatkan di rumah-rumah guru atau kondominium yang dimiliki oleh guru yang ada kamarnya, dan sewanya itu rata-rata antara 500 sampai 600 ringgit atau kisaran antara 1.500 sampai 2.500-an lah satu bulan gitu. Kemudian kalau untuk makannya di Kuala Lumpur kurang lebih Jakarta ya 8 ringgit sekitar 15-an ribu sampai 30.000 itu sekali makan, tapi bisa menyesuaikan. Kalau tinggalnya di sanggar bimbingan itu biasanya pengelola malah ngasih makan gitu. Jadi agak mudah. Tapi kalau umpama ada juga yang memberikan kesempatan untuk mereka masak sendiri gitu. Jadi tadi Pak Atikbu Triat sampaikan mahasiswa belajar untuk masak sendiri sebelum ke sini itu akan lebih baik juga gitu. Jadi waktu di sini biaya untuk makan bisa ditekan karena biasanya tempat-tempat untuk menginap itu menyediakan dapur untuk bisa masak sendiri gitu. Kalau saya tanya ini tidak tahu ya estimasi saja gitu mahasiswa-mahasiswa yang datang itu menghabiskan berapa sih dalam 1 bulan kegiatan itu kisaran antara 5 juta sampai 10 juta. Rata-rata bisa lebih bisa kurang itu tergantung dengan masing-masing mahasiswanya itu mengelola keuangannya seperti apa gitu. Yang terpenting tadi adalah saya sampaikan ada penginapan, ada makan, kemudian untuk transportasi gitu. Itu terkait dengan tantangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin jika ada yang ingin didiskusikan lebih jauh, kita bisa sama-sama discuss lah terkait dengan ini. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prini. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para mahasiswa maupun dosen, Bapak Ibu dosen, mengangkat tangannya jika ingin bertanya. Tetapi sebelum itu kami ingin bertanya lebih lanjut ke Belanda ini terkait kalau tadi misalnya Arab Saudi sudah dijelaskan berapa tiket dan bagaimana akomodasi, demikian pula di Malaysia. Sementara Belanda sepertinya kami butuh gambaran itu, bagaimana tiketnya, bagaimana visanya, bagaimana akomodasi selama di sana, kira-kira berapa begitu. Kami persilakan kepada PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Pak Harun atau Pak Hasanul. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya lahir di Suriname, Amerika Selatan, Amerika Latin. Pak Harun, you can say it in English, Pak Harun. I think everybody understand in English. Okay. Now, Pak Hasanul, maybe you can reply it on. You can take it over. I'm driving right now. I'm going to the office, so I think it's okay also for you to answer all the questions. I don't understand all the questions. Okay, maybe you can ask again. What is the question? Okay. Pak Deden, pertanyaannya apa, Pak? Question is about the ticket from Indonesia, from Jakarta to Amsterdam, return, and how the accommodation in Amsterdam or in Holland, like that for KKN, for student from UIN Jakarta. You get the question, Pak Parjo? Yes, I understand the question. So, the transport, the ticket from Indonesia return to Panama to Amsterdam.
I think we have to speak about this. We need some help from Indonesia as well, and about the payment of the ticket and the accommodation in Holland. That shall not be a problem for us, I think. Look, the question is only they're asking what is the ticket's price from Jakarta to Amsterdam and vice versa, return ticket. I think the ticket is varies, Pak Deden and all the students. It depends on the seasons. During the summers and let's say winter seasons, during the holidays, it's around 1,000 to 1,500 euros return. But in the low seasons, it's around 7 to 1,000 euros return ticket. This is one. The second things regarding the accommodations, we as a PPMA, we have a place which is in our buildings where the mosque as well there. So we can accommodate students up to maximum 2 students in the same time. It helps. I think it will be answers all the questions, right? Pak Deden? Baik, thank you, sir, for the answers. Jadi sekitar 1.000 euro, 1.000 atau 1.500 euro untuk tiket dan akomodasi dipersiapkan untuk 2 orang mahasiswa di Masjid Al-Ikhlas. Baik, Bapak, Ibu dosen maupun mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sementara itu kita masih menunggu dari Jepang yang masih belum hadir di tengah-tengah kita, Pak Ustadz Ahmad Ghazali dari PCNU Jepang. Silakan teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya terkait pengabdian masyarakat maupun KKN internasional yang akan kita selenggarakan di Belanda, di Arab Saudi, di Malaysia dan Jepang. Untuk informasi selanjutnya ada juga KKN internasional, kami bekerja sama dengan AIESEC, organisasi internasional yang dimotori oleh para mahasiswa di Jakarta, di beberapa negara juga, di antaranya India, Thailand, dan Korea, dan ada beberapa negara lagi. Namun untuk khusus yang kami inisiasi langsung adalah 4 negara ini yang kita sedang sosialisasikan, Belanda, Arab Saudi, Jepang, dan Malaysia. Silakan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan berasal dari program studi apa, fakultas apa. Mungkin ke Ibu Frini di Kuala Lumpur, pertanyaannya adalah berapa lama maksimum kita melaksanakan KKN? Karena tadi kalau di Arab Saudi, kalau calling visa kita bisa 30 hari, kalau visa umroh bisa 90 hari. Nah, bagaimana dengan Kuala Lumpur, Ibu Frini? Ya, terima kasih Pak Deden untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sudah jelaskan, untuk tanpa visa itu hanya bisa 28 hari sampai 30 hari, Pak. Tapi rata-rata sih 28 hari itu untuk mempermudah begitu. Sementara untuk kalau ingin mengurus visa itu memang dari KBRI tidak punya calling visa. Saat ini itu sedang diuji coba. Ini adalah kerjasama antara Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri dengan dia kerjasama dengan salah satu universitas yang ada di Malaysia, Pak, namanya INTI. Itu nanti calling visanya dari INTI. Tetapi artinya nanti harus kerjasama juga dengan universitas tersebut. Itu bisa sampai 6 bulan untuk
mahasiswa KKN. Tapi ini baru penjajakan Bapak. Nanti kalau seandainya itu berhasil, mungkin bisa kita informasikan. Jadi untuk awal, saran saya yang paling mudah adalah 28 hari. Begitu Pak Deden. Atau kalau mau lebih, sistem pulang balik kan Indonesia, Baik. Malaysia Baik, tidak ada jauh. lagi Ibu, ini pertanyaan dari mahasiswa. Baik. Izin bertanya Pak, saya bacakan Ibu, mohon izin. Apakah pembagian kelompok untuk Semenanjung dan Malaysia Timur, apakah memilih? Mohon maaf tidak bisa menyerahkan mikrofon. Oh ya, ini dari Rohmatul Nazilah. Nanti mungkin teknisnya kita serahkan ke Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana Ibu? Mohon izin. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan tersebut. Pengalaman dari kami akan bekerja sama dengan pihak universitas untuk mengetahui jumlahnya berapa. Nanti yang menyebarkan atau mengatur sebarannya adalah dari pihak tim kami, Bapak. Jadi mahasiswa memang tidak bisa memilih. Kami akan mencari yang mana yang paling memerlukan. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Banyak nih ternyata. Ya karena Malaysia paling murah, Pak. Iya. Mungkin yang lainnya juga nanti ada pertanyaan. Saya bacakan lagi. Izin bertanya, mohon maaf tidak on mic. Saya Aulia Nisa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Mengenai KKN di Malaysia, nantinya kuota peserta atau delegasi dari Widyakarta ada berapa yang nantinya yang lolos? Terima kasih. Nah, ini berarti kuota nih Bu, misalnya berapa kuota penerimaan di Malaysia? Baik, terima kasih Bapak. Kami itu punya 35 sanggar bimbingan, tapi ada satu sanggar yang saat ini lagi tidak berjalan karena memang ada penggerbekan waktu itu oleh kerajaan Malaysia sehingga anak-anaknya dipulangkan ke Indonesia. Sekali lagi ini adalah anak-anak yang memang tidak berdokumen. Jadi kuotanya itu biasanya satu sanggar antara 2 sampai 4 mahasiswa. Jadi boleh dikalikan 35 kali 4 lah maksimal. Itu bisa kami akomodir. Tapi sekali lagi ini harus ada kesiapan juga karena tidak semua itu ada di Kuala Lumpur, Bapak Pak Deden. Jadi itu juga ada di daerah Johor, ada di daerah Penang yang memang transportasinya itu akan menjadi tanggung jawab mahasiswa. Kalau mereka sanggup, kita bisa tempatkan begitu. Kalau pengalaman terakhir paling banyak itu adalah sekitar 90-an mahasiswa yang datang satu kali rombongan ke SB-SB yang kami sebar. Begitu Pak Deden. Ibu, jadi boleh disimpulkan kalau 35 dikali 4, 140, tetapi around sekitar begitu ya angkanya, nanti bisa kurang bisa lebih karena kita juga untuk KKN internasional kita seleksi baik itu bahasa, pengetahuan, pengalaman sehingga yang diterjukan ke KKN internasional ini yang benar-benar siap. Jadi tidak asal berangkat. Nah, jadi kemampuan yang lainnya insya Allah kita akan seleksi sebaik mungkin sehingga apa yang dibutuhkan oleh mitra-mitra lembaga-lembaga KKN yang menerima KKN kami itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kira-kira demikian. Izin baik, Pak Deden, ya, terkait dengan jumlah mahasiswa yang akan KKN sebaiknya dikoordinasikan awal ya Pak, karena ini kan untuk Malaysia ini yang datang itu tidak hanya dari UIN Jakarta, jadi ada banyak. Jadi kita harus menghitung kuota lah begitu supaya tidak bertumpuk datangnya nanti malah nggak jadi. Itu Pak Deden, mohon maaf. Siap. Silakan dilanjutkan. Insya Allah kita akan koordinir day by day, setiap hari. Kalau misalnya ada pendaftaran sekian, terus sebelum kita seleksi, kita akan bertanya ke Kuala Lumpur, kira-kira berapa kuota, sehingga kita gunakan ambang batas demikian misalnya, yang lolos berapa, dan kita akan koordinasi lebih lanjut terkait kuota ini, Ibu Rini. Baik, kita masih menunggu yang ingin bertanya. Silakan
mengangkat tangannya atau berbicara langsung atau menulis di kolom chat yang bisa saya bacakan. Ada yang mengangkat raise hand. Ragib Muhammad Sakho. Ya, Oke. Silakan Ragib. izin bertanya, Pak. Mahasiswa UIN kan sebenarnya sudah terdaftar di KKN reguler. Nah, pertanyaan saya, pendaftaran KKN internasional ini kapan? Kalau misalnya pendaftaran KKN ini berada setelah pengumuman kelompok reguler, apakah itu tidak masalah? Kalau misalnya ternyata nama saya sudah keluar di pengelompokan KKN reguler, kemudian tanggal 6 pendaftaran KKN internasional, apakah itu tidak bermasalah atau bagaimana? Kemudian untuk KKN internasional di Arab Saudi, apakah nanti kami juga dipersiapkan untuk belajar bahasa fushahnya mungkin atau bagaimana? Gitu. Mungkin itu aja sih Pak untuk saat ini. Baik, terima kasih Ragib Muhammad Sakho. Yang pertama terkait apa namanya pendaftaran KKN reguler dan internasional. Memang kita akan buka setelah ini, setelah sosialisasi kita akan buka. Jadi terkait nanti kelompok sudah dibagi tidak masalah karena yang membagikan PPM juga. Nanti kita bagi itu sangat teknis, insya Allah tidak akan masalah. Yang kedua terkait persiapan, nanti setelah sosialisasi dan kita buka open recruitment untuk KKN internasional, kita akan ada pengarahan-pengarahan teknis yang kita juga akan mengundang ulang dari pihak-pihak seperti Adikbud maupun dari Kuala Lumpur, dari Belanda, dan dari Jepang terkait hal-hal teknis. Jadi ini bagian dari sosialisasi awal bahwa PPM akan membuka. Nah, setelah lulus dinyatakan berapa yang akan berangkat. Tadi juga Pak Adikbud sudah bertanya, apakah sudah ada yang berminat? Insya Allah ada berminat, cuma kita belum membuka secara resmi. Insya Allah setelah sosialisasi kita akan buka secara resmi. Kita akan aktif berkomunikasi dengan mohon izin dengan Bapak Ibu di negara-negara tersebut. Mohon izin ada pertanyaan lanjutan. Nanti ini masih di Arab Saudi. Nanti mungkin mohon izin Pak Adikbud untuk menjawabnya. Assalamualaikum Pak, saya Safira Adila dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab. Izin bertanya terkait KKN internasional di Arab Saudi. Karena saya telah masuk Zoom, apakah untuk perempuan bisa untuk KKN di Arab Saudi? Itu pertanyaannya, mungkin Pak Adikbud mohon izin untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih pertanyaannya, dan kami sampaikan di Arab Saudi tidak ada batasan untuk perempuan datang sendiri atau dengan keluarga, termasuk berkegiatan lain ya di luar KKN. Jadi silakan Syafira untuk datang di Arab Saudi dan tidak ada batasan di sini. Juga pakaian di Arab Saudi juga sudah jauh lebih longgar dibandingkan sebelum 2018, sebelum 2016. Artinya baju yang dipakai busana Muslim Indonesia itu bisa dipakai di sini, tidak ada masalah. Tidak harus pakai jubah atau pakai abaya gitu ya. Pakai kerudung yang selama ini dipakai di UIN Jakarta itu cukup memadai untuk berinteraksi atau mengajar atau bekerja atau KKN di sekolah Indonesia luar negeri. Termasuk tadi pertanyaan dari mahasiswa sebelumnya Pak Deden ya. Jadi bahasa internasional itu bukan persyaratan, bukan persyaratan untuk KKN di sini, karena nanti mahasiswa akan bertemu dan bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Hanya saja kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu hanya jaga-jaga aja kalau nanti mahasiswa mau belanja gitu ya, mau harga yang murah, kalau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris kan bargainingnya akan jauh lebih enak ya. Atau ketika membutuhkan bantuan di jalan, ketemu
polisi atau masyarakat. Nah, itu bisa sambil praktek, jadi tidak perlu persiapan khusus, tapi siapa tahu PPM jika mengajak ya, bagus sekali saya kira ya, mengajak dosen, ada beberapa dosen yang alumni Arab Saudi Pak Deden, dari FITK itu bisa diajak untuk memberi pembekalan ke mahasiswa semacam dasar-dasar bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab baik amiyah maupun fusah ya. Di sini di masyarakat umumnya pakai amiyah jadi bahasa sehari-hari, bukan bahasa fusah ya. Nah, itu bisa dipelajari, katakanlah 100-200 kosakata sehari-hari bisa dipraktekkan gitu. Sambil tentu saja belajar bahasa Arab. Bagi yang dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab tentu saja ini ajang penting, tapi juga tidak menutup karena bagi yang dari Saintek, dari FISIP atau dari ekonomi, perkembangan Arab Saudi ini luar biasa ya pertumbuhannya. Jadi ini pengalaman penting tadi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, tidak hanya KKN tapi juga mengalami langsung dan berinteraksi dengan pertumbuhan Arab Saudi dengan sangat baik. Demikian Pak Deden jawaban saya. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah kita akan nanti kerjasama dengan PPA dan alumni-alumni Arab Saudi untuk paling tidak mengajarkan bahasa-bahasa Arab amiyah, bukan hanya fusha. Baik, ada satu yang mengangkat tangan. Silakan, Mas Alwi. Boleh dinyalakan videonya juga. Pak Deden dan Pak Hasanul, saya izin bertanya terkait kelanjutan dari informasi akomodasi di KKN Belanda. Anggap 1.500 euro itu 25 juta. Nah, apakah itu termasuk biaya makan dan lain-lain? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita nanti di sana itu juga mengajar seperti negara mitra lain? Dan kalau iya, di bidang apa gitu, Pak? Kita akan diarahkan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, langsung saya jawab Pak Deden. Iya, boleh dijawab langsung Pak. Nanti yang bertanya akan saya silakan lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab untuk akomodasi dan makanan. Kita menyediakan tempat akomodasi, ya, yang tadi saya katakan terbatas. Untuk satu waktu bersamaan hanya bisa menerima 2 mahasiswa, ya, baik itu untuk perempuan hanya bisa 1, tapi bila laki-laki 2 bisa laki-laki, ya. Jadi sepasang bisa langsung 1 perempuan 1 laki-laki. Kemudian kalau laki-laki bisa langsung 2. Kalau perempuan 2 nggak cukup karena untuk kamar kita punya hanya 1 kamar. Di gedung kita, di gedung ICC, Indonesia Cultural Center. Untuk makanan, insya Allah kita sediakan juga ya bersama dengan para pegawai kita di masjid. Kira-kira itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah mengajar juga? Iya, apabila jurusan mahasiswa yang berangkat dari agama bisa mengajar, memberikan tausiah. Apabila di jurusan lain, kita bisa komunikasikan lagi jurusan tersebut apa, apakah bisa kita istilahnya memberikan kontribusi kepada departemen-departemen lain. Seperti tadi saya sebutkan, ada social media IT, ada departemen dakwah, departemen pendidikan, ada departemen kematian juga untuk pelaksanaan fardu kifayah, ada departemen pemuda, membantu kepengurusan pemuda di Belanda, dan juga ada departemen lainnya yang bisa dilihat nanti di website kami di ppme-amsterdam.nl. Demikian jawaban singkat saya. Baik, terima kasih Pak Hasanul atas jawabannya. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan ke siapa ini? Vivi Lutfiah yang mengangkat tangan. Raise hand. Silakan, Vivi. My question is for Pak Harun. How about program that can be implemented in Holland and creating new program or adjusting the activities of the rescue
And the second, my question, is there an opportunity to able apply opportunity to able for sponsor in Holland? Thanks. The microphone still close. Pak Maaf. Harun. Okay. Yeah. For the sponsoring for the calling visa for for Indonesia, is that we can give a sponsoring for the visa? Is that the answer? Mbak Vivi? Mbak Vivi? Mbak Vivi, dapat poinnya? You get the point? Ya, kayaknya ya, thanks. It's in. Cukup, Mbak Vivi? Untuk pertanyaan yang pertama belum, Pak. Pertanyaan pertama apa tadi? Saya lupa. How about program that can be implemented in Holland, or creating new program, or adjusting activities of the mosque? Pak Hasanul, can you answer this? Pak Hasanul masih ditutup mikrofonnya. Yeah. So can you hear me now? Iya Pak, itu sebenarnya saya udah tulis ke Bapak sih. Okay, I didn't see it because I'm still driving right now. Hello? So, but I can directly answer verbally. Is it okay? Yeah. So the program we can adjust based on needs. Yeah. For example, what is your background study? So, for example, if this program study related to the religions, then you can use your skills, your capability for our programs here. It's already existing. But if you, let's say, program background study in other, let's say, part, yeah, you name it, yeah, then we can adjust as well. But the most important thing is before the registrations, I think what Pak Daden mentions before, we need to, let's say, communicate deeply, yeah, and also plan the program as well. Can you get the point? Thank you, Pak Hasan Hasibuan. Okay, you're welcome. Okay. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Vivi, dan sepertinya tidak ada lagi yang mengangkat tangan, dan saya pikir cukup karena sudah 2 jam juga. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa bertanya melalui PPM, nanti kita akan deliver pertanyaan-pertanyaan tadi ke pihak-pihak yang berkaitan. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Adikbud, KBRI Riyadh, Pak Badu Soleh, Ibu Kepala Sekolah Kuala Lumpur, Ibu Frini, Pak Hasanul, Pak Harun dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Belanda, Ketua LP2M, Profesor Dr. Amelia Fauzia, Pak Kama, Kapus Senior, dan Ibu Ade. Ya, Kang, nuhun. Atas kehadirannya semuanya, mahasiswa dan mahasiswi serta para Bapak Ibu dosen. Terima kasih, kita tutup pertemuan sosialisasi KKN internasional ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Deden Moldarajat, undur diri, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Pak Sanul. Pak Sanul. Pak Deden, Kama, Pak Harun, Prof. Bu Amel, Frini, terima Bapak Ibu kasih, semua, Prof. makasih. Ya, Makasih terima kasih. semua. Ya.